Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan 17. Semiskin apa Tuhanmu sehingga memerintahkan umat-umatnya untuk memberi pinjaman yang baik? Saya jawab. Jelaskan sama aku. Coba jelaskan. Tuhanmu miskin kan? Saya jawab. Tuhanmu miskin? Saya jawab. Coba dijelaskan. Jadi orang, oke. Jadi orang yang memberi, oke. Bentar. Sebelum menjawab, bukankah pinjam meminjam itu adalah transaksi? Sementara kamu mengatakan bahwasannya agama itu adalah sesuatu hal yang bisa dicerna dengan akal. Oke, baik. Sementara di dalam Quran surah Al-Maidah, di dalam Quran Baqarah, di dalam Quran apalagi orang ini. Tuhanmu memerintahkan umatnya untuk memberikan pinjaman yang baik. Jika kamu tidak memberi pinjaman yang baik, maka dosamu tidak diampuni. Ingat, garis bawahi. Udah. Saya jawab. Jadi melihat orang makan ikan goreng dibilangnya Tuhan. Melihat orang menjala ikan dengan banyak ikan dibilangnya Tuhan. Melampaui batas. Fa'amma man tagha. Mereka yang melampaui batas kata Allah, wa athar hayatad dunya. Wa atharal hayatad dunya. Yang begitu mencintai, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mereka tidak ingin diperhamba oleh pencipta langit dan bumi. Mereka ingin hidup seperti binatang di atas muka bumi, bebas mau melakukan apa saja dan mimpi masuk surga. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka kata Allah, sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang tidak mau diatur oleh pencipta, yang tadinya hukum Torah itu adalah menghidupkan, dirubahnya menjadi sampah. Yang tadinya hukum sunnat itu wajib, dirubahnya menjadi tidak wajib. Yang tadinya babi itu haram, dirubahnya menjadi halal. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka adalah tempat tinggalnya. Sebaliknya umat Islam, apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa. Adapun mereka yang menjaga hawa nafsunya, menahan dirinya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hidup seenak perutnya ala binatang. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi jelas bagi kita Al-Quranul Karim itu, orang yang akan mengisi neraka adalah mereka yang lebih cinta dunia, yang mengutamakan kehidupan dunia. Sedikit kasih. Kehidupan dunia tok. Dia hanya membutuhkan jempol dari manusia. Maka Allah mengatakan, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Mereka itu lebih mengutamakan hawa nafsu, maka tempat mereka adalah neraka jahim. Mereka akan tinggal ke dalam neraka. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Sebagai tempat tinggalnya. Hari ini kita mengajak teman-teman kita non-muslim yang memiliki misi mengkristenkan kita. Kita ajak mereka, benarkah mereka ini adalah penghuni surga atau mereka adalah penghuni neraka? Halo, semangat siang. Makasih istiqomah, Masya Allah, Barakallah. Halo. Ya, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen Abang? Iya, betul Kristen. Oh iya, salam kenal abangku. Iya Bang Juma. Ini ada, siap. Kami ada tema Bang terkait dengan orang neraka atau penghuni neraka atau yang bakal masuk neraka Bang. Menurut Abang, apakah apakah umat Kristen itu akan masuk surga atau justru akan masuk neraka?
Baik. Ya, kalau berbicara tentang keyakinan, ya masing-masing punya pendirian atau keyakinan atau iman berbicara pasti membela keyakinannya itu, Bang. Iya. Iya, silakan mungkin abang bisa bernarasi dalil Bible yang akan menjadi dasar pijakan orang yang Kristen masuk surga atau tidak ke neraka itu yang mana kira-kira, Bang? Silakan. Oh, ini buka kamus pula lagi saya. Iya, iya. Iya. Saya sambil saya ini buka, Bang, ya. Baik, 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 Bang. Santai aja kita. Iya, Bang. Karena kalau kita berbicara iman, Bang, ya, memang betul kita masing-masing punya pegangan iman, ya. Iya, betul. Ya. Jadi kalau berbicara masuk neraka tidaknya itu sebenarnya bukan dari kata-kata. Yang pertama bukan kata-kata, tapi dari perbuatan. Tunggu saya Iya, ambil dulu. iya, silakan, Bang. Ya. Saya sambil bicara aja lah, Bang, ya, untuk Boleh, Bang, boleh, silakan abangku, silakan. jadi karena temanya ini apakah orang Kristen yang masuk neraka atau dari agama lain. Itu ya. Iya, makasih. Baik, Bang, karena saya belum dapat saya ambil ini. Saya ambil ayat satu aja, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus yang disampaikan di dalam kekristenan itu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Iya. Bisa Iya, dibacakan, iya. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, yang percaya baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Gitu, Ya. Abang, dalilnya seperti itu. Di 18-nya, coba tolong, Bang. Kalau dia di 18-nya itu kan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya datang menyembah dia, namun sebagian di antara mereka itu ragu-ragu terhadap apa yang mereka lihat, apakah itu Yesus atau bukan. Mereka bukan, ragu ada sebagiannya. itu, Bang. Nomor Bukan. 17 maksud saya. Di Itu nomor 18, 17-nya. di 18-nya Kalau itu kan ada 18-nya, berbicara. Iya. kepada aku Tolong telah dibacakan diberi, aja. ya, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya, baik di langit. Di langit ini apa, Bang? Tanda kutip dalam pemahaman, karena ini harus dipahami. Bukan bilang di langit kita ini, dia itu berbicara tentang surga. Ya. Ya, itu maksudnya surga mungkin. Iya, Atau surga bisa itu, Bang. bisa saja langit itu artinya langit angkasa, bisa juga. Enggak ada, bukan pemahaman itu. Kalau di dalam pemahaman kekristenan, itu langit itu berbicara tentang kuasa. Berarti kuasa ini kan artinya tempat, untuk diberikan kuasa untuk berkuasa di tempat itu. Berarti kan berbicara tentang langit atau surga. Itu. Iya, jadi saya sebagai muslim, abangku, saya menilai bahwa yang di Matius 28 itu bukan Nabi Isa atau bukan Yesus anak Maria, tetapi adalah orang yang diserupakan dengan dia. Makanya saya memaknai, kepada aku telah diberi kuasa di langit. Langit ini saya mengartikan angkasa. Di Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa angkasa raya alias langit. Kemudian di dalam pengakuan Yesus sendiri, Yohanes 12 nomor 31, Yohanes 14 nomor 30, iblis adalah penguasa dunia. Jadi penguasa angkasa adalah iblis, penguasa dunia adalah iblis. Lalu pernah iblis mengatakan kepada Yesus, jikalau engkau menyembahku Yesus, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Tapi Yesus tidak menerimanya. Itu tertulis di Lukas 4, Matius 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 13. Artinya bahwa ketika makhluk ini keluar dari kubur dan berkata, kepada aku telah diberi kuasa, maka saya katakan ini adalah orang yang menerima kuasa dari iblis, Bang. Itu menurut pemahaman saya. Ya, baik. Karena abang memahami dengan apa penilaian dengan secara negatif, itu haknya abang, karena namanya abang itu tidak
meyakini atau tidak beriman kepada Yesus. Itu haknya abang. Tapi bagi kami kekristenan, waktu Yesus diuji, itu yang menguji si iblis. Tapi dia tidak berkuasa atau tidak tunduk, tidak taat kepada iblis itu. Waktu sebagai manusia, yang waktu dia inkarnasi datang, firmannya yang berinkarnasi datang ke dunia. Maka ujian itulah dia lalui semua. Dan tidak ada satu cacat pun atau dia mentaati keinginan iblis itu untuk melakukan. Apa sih keinginannya iblis di dunia ini? Sampai memang dia dinyatakan berkuasa, betul. Itu ada ayatnya. Dia dilempar ke bumi. Ada ayatnya di 2 Petrus 2 ayat 4 itu, dia diberikan kuasa, memang sepenuhnya diberi kuasa untuk di bumi ini. Tapi bukan berkuasa atas hidup kita, tidak. Tapi dia hanya menyesatkan umat manusia. Seperti Yesus, contoh bahwa iblis masih berlaku untuk menyesatkan umat manusia. Contohnya Yesus dicobai selama 40 hari. Sampai saat itu pun dia Yesus tidak melakukan apapun atau mengikuti kehendak iblis itu. Jadi memang iman berbicara iman, abang wajar mengatakan bahwa dari Islam ini tidak percaya dan menyesatkan iblis. Itulah yang menampakkan diri yang dilihat sama rasul-rasul itu iman abang. Tapi kalau di dalam iman kekristenan, kami berbicara data dan itu punya makna tersendiri di dalam iman kami itu. Jadi abang boleh mengatakan itu, tapi bagi kami itu bukan yang dimaksud di dalam ayat itu. Karena penampakan seperti Rasul Paulus menampakkan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus, bagi Bang Juma itu iblis, tapi bagi kami bukan iblis, tapi itulah Tuhan. Disitulah Rasul Paulus mendapat tugas baru, karena dia sebelum dia penampakan, dia sebagai penganiaya umat pengikut Yesus gitu bang. Oke bang ya, saya mau kerja, makasih bang. Lanjut dulu bang, ada telepon masuk. Oke. Ya makasih bang ya. Baik. Kasih. Makasih ya bangku, makasih. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan kita boleh mengatakan itu bukan iblis, boleh. Tapi lihat logika dan kerangka berpikir Bang Suma. Yang pertama, makhluk ini ketika mendatangi seseorang, mereka berhenti menjadi hamba Allah, hamba Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan. Apa yang diharamkan semuanya jadi halal. Mereka melakukan ibadah di hari Minggu. Itu perintah Elohim kah? Bukan. Perintah Yesus? Bukan. Menyembah Yesus apakah perintah Elohim? Bukan. Apakah perintah Yesus? Bukan. Tidak bersunat, apakah perintah Elohim? Bukan. Apakah perintah Yesus? Bukan. Mengkitabkan buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Galatia dan seterusnya, apakah firman Tuhan? Apakah perintah Tuhan? Perintah Musa adalah orang yang beriman. Tetapi setelah ketemu makhluk itu, apa yang terjadi? Dia mengatakan hukum Tuhan itu adalah sampah. Paulus tidak pernah mengatakan sebelumnya Adam itu mewarisi dosa kepada keturunannya. Orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah diajarkan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Tapi setelah ketemu makhluk itu, apa yang terjadi? Adam difitnah habis-habisan. Sebelum makhluk itu datang keluar dari kubur, tidak ada orang Yahudi mengatakan pencipta langit dan bumi dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga untuk nebus dosa manusia, itu enggak ada. Tapi begitu makhluk itu datang, separuh penduduk bumi menjadi pengikutnya dan memiliki konsep yang tidak diajarkan oleh para nabi. Maka kita butuh teman kita Kristen untuk menjelaskan ini. Sebab ketika kedatangan makhluk ini, ada orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar golongan mereka menjadi orang neraka. Ini perlu. Dan Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada penyesat, planos.
yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan Yesus sendiri mengatakan Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi ada Kristus mendatangi utusannya. Utusannya ini nabi. Dialah perpanjangan tangan daripada Kristus palsu ini untuk mengajarkan dirinya sebagai Tuhan untuk disembah. Kristus palsu mendatangi nabi palsu untuk mensuplai pengajaran-pengajaran yang tidak berasal dari Tuhan. Nabi palsunya bermukjizat, nabi palsunya kemudian melakukan kekuatan, nabi palsunya kemudian melakukan tanda dahsyat. Untuk apa? Untuk menyesatkan banyak orang, dan itu pengakuan Yesus sendiri. Makanya Al-Quran sangat jelas, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Makanya Nabi Isa menolak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka kemudian untuk menyembah diriku. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya untuk diimani sebagai Tuhan, sebagai pencipta, atau apapun itu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah pencipta langit dan bumi, itu akan bersama-sama dengan mereka masuk ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah kemudian itu adalah Nabi Isa alaihissalam yang disembah mereka sehingga mereka harus masuk ke dalam neraka? Enggak. Enggak. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Isa adalah sembahan dan Nabi Isa itu akan masuk ke dalam neraka. Enggak pernah. Sementara Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas bahwa apa yang mereka sembah selain daripada aku akan masuk ke dalam surga bersama-sama dia di dalam, ke dalam neraka dan bersama-sama dia di dalam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah, hasabu jahannam, akan masuk bersama-sama di dalam api neraka jahannam. Dan kata Allah, dan kamu pasti wahai orang-orang kafir bersama sembahanmu akan masuk di dalamnya. Antum laha waridun. Jadi tidak mungkin orang benar yang datang mengatakan akulah Isa yang kau aniaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam, tidak mungkin. Karena yang disembah selain daripada Allah akan bersama-sama dengan mereka para penyembahnya ke dalam neraka jahanam. Al-Quran tidak bisa diragukan. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu ada keraguan bagi kita umat Islam. Untuk itu teman-teman sekalian, tadi teman kita istilahnya habis lempar langsung lari. Ya, tanpa cebok dia pergi teman-teman. Alasannya kerja. Silakan teman-teman saya non muslim naik ke atas sini, kita berdiskusi ya dengan ilmu, hadapi kami dengan ilmu, hadapi kami dengan data, jangan hadapi kami dengan emosi, caci maki, hujat dan seterusnya. Tema ini dua arah kok. Anda mau membuktikan Islam masuk neraka, silakan. Dengan data, dengan dalil. Dan kami pun akan membuktikan bahwa Kristen itulah yang akan masuk ke dalam neraka berdasarkan dalil. Kami buktikan itu. Semangat siang. Siang. Dari Kristen Abang. Holo. Dari Kristen Bang. Holo. Apa holo? Iya. Oh iya. Iya. Sering baca Bible? Bible itu buku. Buku apa? Jelaskan. Alkitab ke? Buku Banyak ya, buku, Bible, banyak. Bible. Iya, Surat-surat sering. dari Kalau Alkitab sering. Iya. Hah? Itu ada pakai. Ya, ini Apa? inilah akibat kedatangan makhluk tersebut. Buku dibilang Alkitab. Tapi nggak apa-apa. Ayo silakan. Ini ada tema, temanya orang neraka. Silakan Anda bernarasi kalau Anda paham Bible. Apakah Kristen itu masuk neraka atau masuk ke surga? Begitu juga Islam. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Silakan. Orang itu Bang ditentukan dari perbuatannya. Ya.
Oh, tidak. Bukan ditentukan dari Ya, perbuatan beda. orang masuk surga. Kalau Diten- beda cara Diten- berpikirmu, Bang. Orang ditentukan dari Tuhannya. Kalau dia salah sembah, misalnya dia menyembah setan, tapi dia perbuatannya bagus, apakah masuk surga? Kalau dia sembah setan, setan lah masuk neraka lah dia. Kalau dia berbuat baik dalam hidupnya, misalnya kasih, sedikit-sedikit kasih, tapi ternyata sembahannya setan, itu gimana? Apa? Kalau dia mengatakan ajaran kami kasih mengasihi musuh, mendoakan musuh, tapi ternyata sembahannya iblis, itu masuk surga enggak menurut saudara? Kan ku bilang tadi sesuai dengan perbuatannya apa yang diperbuatnya. Iya, kalau perbuatannya bagus Nah. tapi ternyata sembahannya iblis, apakah masuk surga? Adalah biar tanya dulu sama abang. Nggak bisa jawab. Halo. Nah, Ngapa? itu bang. Memang Keluar dari mana? Jadi Yesus keluar dana. bukan keluar kubur itu, Bang. Jadi keluar dari mana Ajaran Yesus itu? sesat kamu ini, Bang. Jadi dia bangkit dari mana? 40 hari itu, Bang, dia berpuasa. Bersa, tapi setelah dia mati, bangkit dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Dalilnya di KPR 1 nomor 3. Bentar, biar ku kasih tahu sama Abang, biar ku kasih tahu sama di mana ayatnya itu. Ya, biar jelas. Bentar, biar Silakan. ku cari. Silakan. Saya tunggu. Sabar ya, sabar. Iya, sangat sabar. Kami orang sabar, apalagi kalau ilmu kan. Kami mesti Bentar tunggu. dulu juga. Silakan. Kami kalau ilmu itu kami kejar kalau ilmu. Silakan, Bang. Yang penting ilmu ya, bukan cocokologi. Saya katakan kalau ada orang penyembah setan, terus sudah menyembah setan, dia berbuat baik, sopian sama orang, nolong orang, bantuin orang, berkata-kata lembut, kemana-mana mulutnya robek sampai kuping. Nah, tapi sembahannya setan, apakah masuk surga? Nah itu. Saya tidak menuduh siapapun ya, tapi maksud saya sesuai dengan orang masuk buatan. Mana masuk surga kalau sembahnya setan? Ayo, semangat. Pendeta pastornya lulusan S3, S2, S4, S5, SS, SS, suruh ke sini. Biar dia berhadapan dengan orang yang benar-benar belajar Bible. Sahabat Wawan, syukran, barakallahu fik. Di tap-tap layarnya teman-teman sekalian, tembuskan 3M. Ayo, semangat kita. Kita sudah masuk ke populer 9. Bang, Halo juga. kalau abang memang benar, coba lihat di Alkitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Coba baca itu, Bang. Kalau memang abang ini benar-benar tahu tentang Alkitab. Itu mengenai percobaan Yesus. Ngapain dibahas itu? Itu mengenai pencobaan. Iya, kan abang tanya Setelah kan. dia berpuasa, nggak ada hubungannya. Yang kita bahas ini adalah setelah Kan dia abang tanya disalib, tadi. Halo, dia mati. kan abang tanya Itu- tadi.
Itu mundur kita. Mundur berarti. Kalau memang ini abang benar-benar paham tentang Alkitab itu, coba baca bang di Alkitab Matius pasal 4. Coba buka. Oke, Matius pasal 4 itu dia berpuasa, Ayat 1 sampai 4. iblis. Itulah kerjanya bang. Berpuasa, dicobai iblis. berputar-putar. Yang saya tanya bukan itu. Aduh, memang. Yang saya tanya bukan itu. Yang saya tanya setelah disalib. Itu kan belum disalib. Yang saya tanya setelah dia disalib, lalu dia dikubur, dia keluar dari kubur, dia masih tinggal keliling-keliling Kan yang abang tanya tadi. selama Kan 40 hari. Halo bang. Kan yang abang tanya tadi, apa saja kerja Yesus dalam 40 hari? Kan udah aku jawab tadi kan. Setelah keluar dari kubur, kan dia masih tinggal 40 hari. Apa saja kerjaannya dia selama 40 hari itu? Bukan pada saat dia puasa, bukan. Pada saat dia keluar dari kubur, dia masih berkeliling di Antioquia, dia masih berkeliling di Yerusalem selama 40 hari. Habis itu baru terangkat ke surga. Ia memberitahukan Injil bang, Di memberitahukan mana kebenaran. tertulis? Di mana itu tertulis? Lihatlah, baca Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 baca. Itu Coba lihat, belum Bang. Baca dulu lah. penyaliban. Baca dulu bang. Itu bukan belum penyaliban. Yang saya tanya ini setelah penyaliban. Dia ngapain aja? Itulah kerjanya dalam 40 hari itu bang. Itu puasa yang saya tanya. 40 hari Kan abang setelah tanya dia tadi, merangkak. apa saja kerjanya dalam 40 hari itu? Selama dia keluar dari kubur. Beda ceritanya itu bang, beda alurnya itu. Ya, saya Kan yang tidak kita tanya bahas. pada saat dia penginjilan. Pada saat penginjilan saya imani dia adalah rasul. Yang saya tidak imani adalah setelah kebangkitan itu. Itu saya tidak percaya. Makanya saya minta data akurat dari Kristen. Orang yang keluar dari kubur ini ngapain aja selama 40 hari dia? Jualan Yang abang kopi tanya kah? sekarang apa? Buka warkop Yang- atau apa? Yang tanya Setelah abang, setelah Tuhanmu keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Bang, begini ceritanya nih bang. 40 hari itu ngapain aja? Apakah dia ngajar Bentar bang, pramuka, bentar, sabar. ngajar buka bengkel, atau dia ngajak warga di sana arisan keluarga atau apa gitu loh? Makanya aku bilang tadi, lato-lato. Baca dulu Alkitab itu Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 Apa bang. pula itu Biar bukan jelas. Alkitab, surat kabar. Kan abang bilang kamu senior dalam Alkitab, tahu semua. Bukan Alkitab itu, salah nama itu, bukan Alkitab. Itu namanya Biblos. Buku clipping. Memang lato-lato kau ini bang. Ya udah turun, gak ada ilmu. Apa itu? Kasihan. Itulah kalau sudah didatangi makhluk itu. Karena kedatangan makhluk itu makanya begitu jadinya. Makanya umat Islam hati-hati selalu berdoa agar jangan didatangi sosok yang mendatangi mereka. Halo, semangat siang. Selamat siang. Iya, Non. Selamat siang. Katolik Protestan Abang. Katolik. Silakan buka kamera, kita diskusi bahas tema ini, silakan. Silakan Bang. Oh, tadi kita bicara, ku dengar, abang menurut luar biasa, tak jelas. Atau abang yang berakamannya atau tidak? Yang tidak jelas apanya Abang? Kami Katolik. Itu artinya puasa itu 40 hari bukannya artinya bahasa Katolik
Itu puasa menjanjikan untuk semua manusia. Baru udah bangkit Tuhan Yesus 3 harinya itu. Bukan 40 hari. Di dalam suratnya Lukas, Sesudah mati dia, di suratnya Lukas bangkitlah Bang, dia 3 dikatakan hari Minggu. 40 hari dia masih untuk itulah keliling. menebus dosa manusia di dunia ini. Nggak ada itu di kitab Anda. Sabar Akan Bang, ikut sama. gantian kita ngomong. Sabar. Tahan emosi. Jangan pengaruh babi membuat Anda semakin emosi ketika bicara dengan saya. Jangan Oke. itu ngomong bodoh kau. Pengaruh babi kan Quran. Tak bisa itu ngomong. Maksud saya, Rupanya babi kan. karakter itu kan dipengaruhi. Karakter dipengaruhi makanan, Bang. Jadi Pokoknya bahasa santai, jelas. relax. Yesus setelah dikubur, makhluk ini setelah dia keluar dari kubur, Abang. Makhluk ini setelah dia keluar dari kubur, dia masih tinggal 40 hari. Nah, 40 hari ini dia ngapain aja? Sebenarnya bukan tema kita, tema itu, tapi Abang mau bahas itu silakan. Menteri dan cabung ku buat. Yang 40 hari itu berpuasa untuk menahan diri nafsu. Ketika dia berpuasa, dia kan hamba Tuhan, belum Tuhan di situ, belum dilantik oleh orang-orang Kristen jadi Tuhan. Yang saya tanya, makhluk ini setelah keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. Itu ngapain aja dia 40 hari itu, Abang? Salah itu. Lah, Sebelum berarti dia surat mati, dia puasa sebelum 40 dia mati, hari. Yesus sebelum mati 40 hari. dia berpuasa. 40 hari. Itulah Tuhan Yesus itu. Hei, berat kali, Bah. Dari kecil kayaknya makan babi Itulah Abang ini. bertanggung dosa-dosa manusia yang ada di dunia ini. Hai, Dia orang jujur. mimpi lagi. Itu Mimpi sudah lagi Abang ini. diapakan Abang, Allah. Abang dari kecil makan Itulah babi ya? menebus dosa manusia yang ada di dunia ini. Abangku dari kecil makan babi ya? Jangan banyak bicara. Aduh. Setelah Jangan dia bilang keluar gini, dari jangan. setelah dia keluar Yesus dari kubur, Siap dia mati untuk menebus dosa hai, manusia di dunia ini. ini pengaruh babi. Bang, setelah dia keluar dari kubur, setelah dia keluar dari kubur, dia masih tinggal di bumi selama 40 hari. 40 hari itu ngapain aja? Baca di kitab Tidak Abang. ada sesudah bangkit Yesus dari kuburan, udah naik ke surga itu. Udah naik ke surga, nggak nampak lagi. 40 hari dia masih tinggal di bumi, Bang. Kita sama manusianya kita, ciptaan Tuhan semua. Bedanya saya nggak makan babi, Abang makan. Udah berangkat itu, udah naik ke surga. Baca di dalam kitab Abang sendiri. Itulah Pak. Di kitab Abang tertulis kisah para pewarta 1 nomor 3. Baca Itu dulu, tidak Bang. ada itu. Baca Abang. Bodoh. Jangan Nggak ngapain punya orang agamanya bodoh kita. yang makan babi, Abang kok kami yang bodoh. Abang. Di dalam kitab KPR oke. 1. Ini kusik. KPR 1. Macam kan pada tadi buat tadi. KPR 1 nomor Siapa? KPR 1 nomor 3. Berat kali, Bah. Bukan itu yang mau dibahas. Bukan itu temanya mau dibahas. Kita mau bahas ini orang neraka, Islam atau Kristen. Itunya yang mau dibahas. Tidak usah bahas 40 hari. Masa enggak ngaku Yesus masih gentayangan 40 hari? Masa enggak paham? 40 hari dia masih muter-muter. Masih keliling-keliling.
Apakah pada saat dia 40 hari itu mengajarkan pada Minggu, Natalan, jangan bersunat, makan babi, itunya yang mau dibahas. Kalau mau bertanya, halo abang, selamat malam. Halo. Ya, malam-malam. Kristen, Semua. Iya bang, Katolik, Kristen ya. Kristen. Oke, suaranya bisa dikecilin sedikit, terlalu besar suaranya. Ya. Lagi. Ada gak bang? Ah, bagus. Oke. Bagus. Ada nggak orang Kristen ini bisa nggak lolos dari neraka? Karena dalilnya di Bible orang Kristen ini adalah orang neraka. Gimana ceritanya bisa lolos? Iya kan jelas bahwa di situ dikatakan bahwa bukan yang akan masuk surga bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya di dalam kekristenan itu bukan tentang panggil Tuhan, melainkan ia sebagai manusia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang menyembah Yesus itu apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ya berkenan karena kepadanya berkenan karena kepadanya kan waktu dibaptis disuruh kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Jadi orang yang kan Yesus mau didengar, bukan mau disembah. Ketika Yesus berbicara, dengarkanlah dia. Perintah Bapa, kanlah Yesus, kan begitu. Ya. Tapi suara mana yang didengarkan sampai dia disembah? Suara yang mana dari Yesus yang Kristen dengarkan sampai Kristen menyembah Yesus? Ya ketika kalau kita membaca sejarah awal kelahirannya kan malaikat juga menyampaikan kepadanya telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud Tuhan. Artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi di dalam dirinya itu ada keilahian. Jadi apapun ketika kita menyembah dia, kepercayaan itu terletak ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan saja dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus kan juga menyembuhkan dan mengampuni orang berdosa, orang lumpuh, menyembuhkan bahwa dosamu telah diampuni. Berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di situ poinnya. Iya. Karena di situ kan kenapa? Bapak kan tidak minta lihatlah dia lalu kemudian tafsirkanlah dia sebagai dia Tuhan. Kan Bapak mengatakan dengarkan. Jadi harus dengar Yesus dong. Ada nggak Yesus mengajarkan bersuara untuk semuanya kalian sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada nggak? Hanya ikutilah aku. Aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Yesus. Bagaimana bang? Bagaimana ulangi dulu. Kan perintahnya dengarkanlah Yesus. Nah, Yesus menyuarakan kepada muridnya untuk menyembah siapa? Menyembah Elohim yang di surga atau menyembah dirinya? Percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepadaku. Jadi keduanya dia menyarankan. Ya, karena dia berkata bahwa Bapa dan aku. Bukan masalah percaya, masalah menyembah, mengibadahi, mengilahkan Elohim yang ada di surga atau mengilahkan Yesus yang Yesus harus didengar.
kita hanya percaya, kita kembali ke Bible bahwa kita percaya kepada Bapa di sorga dan sebagai Yesus yang tanda kutip kan di situ kan dia sebagai diutus sebagai anak Allah. Jadi keduanya kan dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu. Iya, terus setelah dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesusnya mengajak muridnya menyembah siapa? Menyembah dirinya atau menyembah Bapa yang di surga? Memang kalau kita cermati Bang Juma ya, kalau tentang pengakuan itu mengajak sembahlah aku itu kadang tidak ada. Itu kita kembali ke cerita bahwa siapa tuh muridnya berkata bahwa tunjukkan Bapa kepadaku. Dia meminta kepada Yesus tunjukkan Bapa kepada kami. Tapi Yesus berkata bahwa sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Bukankah mereka yang melihat aku telah melihat Bapa? Jadi di situ poinnya dia menuntut untuk meminta Yesus tunjukkan Bapa, sedangkan Yesus menerangkan bahwa kamu yang melihat aku juga telah melihat Bapa. Artinya Yesus adalah gambar rupa Allah. Jadi maksudnya siapa yang artinya siapa yang membunuh aku membunuh Bapa gitu. Bagaimana membunuh aku membunuh Bapa? Lah tadi katanya melihat aku melihat Bapa. Berarti meludahin aku, meludahin Bapa kan gitu? Ya, bisa jadi. Berarti membunuh aku, membunuh Bapa. Termasuk Berarti karena Bapa pernah mati. ya. Wah. Iya. Bapa pernah mati. Ya Allah ya Karim. Waduh. Bapak mati bang. Kita Ya. kehilangan Tuhan. Tapi kan Ya Allah. ceritanya tidak bisa sampai di situ Bang Juma. Iya bangkit lagi. Ya, Ya Allah ya Karim. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. itu persepsi orang sih kalau Ya kehilangan. bukan persepsi orang ya. Saudara saya tadi yang mengatakan mati, bapak mati. Gimana ceritanya? Sementara bapak itu maha hidup, kok dia bisa mati? Kan dalam keadaan dalam tubuh manusia Bang. Jadi kalau sebagai korban itu dalam tubuh itu kan dipersembahkan ya, harus ada kematian. Kalau tidak, apa yang harus dipercayakan? Kalau kita berkorban ya seekor sapi itu harus mati, atau seekor kambing atau domba untuk mempersembahkan, harus ada mati dong hewannya. Kalau tidak mati Berarti ya berarti di Kristen seekor Tuhan yang harus mati begitu? ya, karena yang berdosa ya kan, yang anunya poinnya kan kepada manusianya, jadi harus sama juga manusia. Jadi di Kristen yang mereka tumbalkan manusia gitu untuk nebus dosa. Ya iya, harus dari akar dalam dari daging yang sama Bang Luma. Kenapa jadi kayak ajaran kanibal ya? jadi manusia yang korban. Lama hancur sudah ini. Ini akibat makhluk yang keluar dari kubur ini, orang jadi error dibuat. Masa akan menebus dosa dengan cara darah manusia? Ini dewa Molok, ini dewa Molok. Kenapa dewa Molok? Hanya dewa Molok yang mempersembahkan manusia. Kalau orang Yahudi mempersembahkan binatang. Loh kok Kristen ikut-ikutan Molok? Manusia yang dipersembahkan. Ya kan Bang, kalau kita memahami konteks Bible bahwa setiap semua manusia tetap berdosa. Bahaya ini, wah. Kok bisa kayak begitu ya? Wah, gimana ini? Ya kan dalam kitab Yesaya. Nah, mampus masuk di kitabnya agama lain, ngambil judul di situ, nggak ada nyambungnya. Itu agama Yahudi tidak pernah diajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Loh kok ini Kristen karena kedatangan makhluk asing itulah, makanya kalian aneh.
Ada makhluk keluar dari kubur memakai nama Yesus mempengaruhi kalian, radanya aneh sudah. Masa nebus dosa pakai darah anak orang? Bukan darah anak orang bang, tapi lebih tepatnya ke manusia yang tanpa dosa, yang tidak bercacat. Karena siapa yang Itulah bisa? aku bilang, kok bisa manusia jadi korban? Wah, sadis sekali agamanya, bah. Kalau begitu Ya, berdosa semualah kita. Makanya- jangan mentimun. Hei. Makanya itu dijuluki juru selamat dunia, karena itu jalan satu-satunya. Kok juru selamat tidak selamat jadi tumbal, gimana ceritanya? Dia sendiri jadi tumbal kok juru selamat. Kalau juru selamat itu dia tinggal naik ke langit dan berteriak, akulah juru selamat dunia. Pando dan teman-temannya selamat semuanya. Ya itu baru juru selamat. Kalau kok ini kok Ya. dipantek, disalib, ditombak, diludahin, ditonjok, kok juru selamat dong, dia sendiri nggak selamat. Sebenarnya kalau kita mengikuti juru selamat yang seperti kita inginkan, ya bagusnya seperti itu. Tapi kita Ya tidak Allah, ya tahu Karim. maksud yang sebenarnya, bahwa Tuhan mau ingin kualitas yang terbaik. Kalau dia seperti itu, ya kalau dia seperti itu Bang Juma, semua orang menjadi satu agama yang sama, langsung percaya, tidak ada lagi. Tapi yang dia lakukan kan berbeda. Artinya dia mau cari orang yang benar-benar mencari Tuhan yang benar, begitu, yang sungguh-sungguh, bukan Ya, langsung. oke. Kalau orang Yahudi kan mempersembahkan kambing, dipersembahkan kepada Elohim. Nah, kalau Ya. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada semua orang yang mau percaya. Loh, kok dipersembahkan ke kita? Amit-amit. Bukan. Darah domba orang Yahudi dipersembahkan kepada Elohim. Iya kan? Ya. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya, kepada setiap orang yang mau percaya. Berarti kalian minta tumbal. Kami tidak minta tumbal, tapi Terus tiba-tiba kenapa dipersembahkan ke Anda? Yesus, persembahkan darahmu ke saya. Berarti Anda minta tumbal. Ya Allah yang Karim, ini agama apalah ini? Kalian minta darah Yesus, haus darah rupanya kalian. abang mutar-mutar Situ yang mutar-mutar. Aku Bukan tanya, Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Adek ini bilang kepada manusia, berarti termasuk ente kan? Kenapa enggak di darah haid istrimu aja kau minum? Ngapain darah anaknya orang gitu loh? Aduh, Abah Juma, kan saya bilang, Gimana cerita? Bang, kan saya bilang, Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ayo. saya sudah bilang, terus abang cuma maunya kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah kan kepada Elohim, Imamat 1 nomor 2. Jadi darahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan Elohim. Nah, kalau Yesus darahnya dipersembahkan kepada siapa? Ya sudah, saya bilang kepada siapa yang mau percaya. Berarti kalian ini penghisap darah. Terserah lah, itu kan dari sudut pandang dari Bang Juma. Kenapa nggak darah bini aja sih? Kan kalau domba kan dipersembahkan darahnya tuh. Bismi Anoki Elohim, Sema Israel. Ditebas leher darahnya itu dipercikkan ke mesbah untuk Elohim. Nah, ini darahnya Yesus ini dipercikkan kepada siapa? Itu sudah saya bilang. Mati minyak. Kepada manusia. Iya. Ya. Mama ini menakutkan. Ngeri kali bah. Ngeri bah.
Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Apa bang? Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Tuhan menginginkan darah manusia? Iya. Tuhan tidak menginginkan darah manusia, melainkan menyelamatkan. Nah, terus darahnya Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya kepada orang yang Alamak. orang yang mau percaya kepadanya. Waduh. Terus Berarti kan kalian ini sebagai penerima. Berarti saudara Kristen kami penerima darah korban gitu ya? begini Bang Juma, kan dalam artian dia kan juru selamat. Ketika dia hidup itu dia mengajar menuntun jalan kebenaran kepada orang-orang yang mau apa yang diajarkan. Di dalam kematian itu ya dia memang harus mati karena menjadi korban untuk dia Siapa kembali yang lagi. mengharuskan? Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Nah, masuk lagi. Masuk lagi. Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Dalilnya, dalil. Tunggu Bang Yuma. Iya, silakan. Saya kasih nanti tinggal baca. Dalilnya Tuhan menginginkan darah Yesus itu di Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Coba dibaca. Apa bunyinya? Baca aja dulu. Keluaran 23 ayat 7 dan 8. tapi saya tenggelam Bang, soalnya tidak ada Enggak apa-apa. Yang penting masih 23. bernapas di sana. Keluaran 23:7. Oke, tunggu. Iya. Bah, ngeri kali bah teman-teman, weh. Dia menginginkan darahnya Yesus. Bah. Kalah dewa Molok ini. Dewa Moloknya kalah teman-teman. Gimana? Tuhan menginginkan darah Yesus. Tentang mesbah itu Bang. Kok tentang mesbah? Kayu-kayu. Kok kayu? Keluaran kan? Keluaran 23 nomor 7, ayat 7. nomor 8. Ya, memang betul tidak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah. Ya, Tidak boleh dibunuh. Ayo. Begini, Bang. Oke. Tadi Anda, saudara saya ini memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan mau persembahan manusia. Ternyata Tuhan tidak mau. Ayo. Istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Jadi yang menginginkan kematian Yesus, Tuhan atau iblis? Tadi saya bilang Tuhan ya kan. Iya Tuhan, tapi dalilnya mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Iya, tapi kan tunggu Bang. Saya kadang di baru dekat dapat tuh. Ayo.
Aduh, kok saya blank di sini, wah. Blank? HP-nya blank atau Andanya yang blank? Tunggu kan kepanjangan ini bercerita, jadi kadang banyak ayat tuh kan. Begini, Masih Bang. sering ke gereja? Tidak, Bang. Jarang ke gereja? Iya, Kalau baca Bible? ada. Ya kalau tidak ada mana saya berani mau, apalagi mau muncul sama Bang Juma, Bang. Sering ikutin debatnya Bang Suma? Oh, pernah berapa kali tuh. Tapi ya tidak sering lah, kan jarang-jarang berapa bulan yang lalu. Itu di Tiap hari Ya. aja ikut, nyimak di bawah. kadang saya di roomnya Bang Juma itu debat sama ada Bang Blender, ada pernah juga sama Uniriva, Bang Alif. Iya. Iya, Kita oke. ya kembali ke tema yang tadi sempat. Iya, silakan. Maaf teman-teman, noise di sini hujan. Bang Zuma, saya kembali ke Injil ya, bahwa yang dikatakan bahwa meskipun di dalam rupa manusia ia taat sampai mati untuk ya itu, dan kita percaya bahwa memang Paulus itu ya, Paulus yang mengatakan itu setelah kedatangan makhluk asing ngaku Yesus, maka dia berubah frontal. oke, saya dapat. Nah, Waktu kaget itu kan, aku, Bah. kan waktu itu kan dia ingin ditangkap, tapi kan murid-muridnya juga menghalangi. Tapi Yesus berkata bahwa dia memang harus diserahkan dan dibunuh. Dan dia kan sudah tahu di taman itu kan dia juga berdoa. Dia telah melihat bagaimana keadaannya, kematiannya, bahwa dia berkata kepada murid-muridnya bahwa sekarang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Bahkan siapa yang menghakimi dia? Pontius Pilatus ya, memeriksa dia atas tuduhan yang beredar, dan ia pun sendiri mengajukan kepada dia, menemukan bahwa memang tidak bersalah, memang orang benar. Ya, Dan nggak bersalah. dia memberikan suatu kesempatan bahwa saya memiliki hak untuk membebaskan engkau dari tuduhan-tuduhan itu. Tapi yang dia lakukan malah membuat Pilatus menyerahkan penghakiman itu kepada orang banyak. Nah, Makanya kembali dia ke mencuci tadi. tangan. Ya, Kembali ke tadi. Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau tidak menginginkan? menginginkan. Dalilnya mana? Nah, inilah kalau kedatangan makhluk asing ini diputar balik dalil. Otak kebalik. Di mana Tuhan menginginkan kematian orang benar? Dalil. Iya Bang. Nah, yuk. Begini dulu Bang, sebelum kita ke sana. Dalil dulu dong. Iya Bang. Kalau kita langsung ke dalil, kita masih kurang bisa memahami Bang. Kalau kita ke dalil, kita jadi waras. Iya, nanti ada dalilnya. Sementara Bang Pandi ini masih mau gila-gila dulu sedikit. Memang betul bahwa orang benar tidak boleh dibunuh, tapi kan konsepnya Tidak boleh. Iya, Tidak boleh konsepnya dibunuh. kan apalagi nabi. Tapi konsepnya di sini kan Kristus itu berbeda, Bang. Bukan manusia seperti kita. Dia lahir bukan oleh darah dan daging, bukan oleh dari perzinaan. Jadi konsep di sini ini Abang di mana manusia yang dilarang Tuhan malah mencocokkan dengan
Tuhan itu yang lahir dari Roh Allah. Jadi itu bertentangan Ya intinya, kalau Bang. orang Sedangkan di dalam kalau orang benar saja nggak boleh dibunuh, apalagi Tuhan, Cak Ayu. ya, kita kan kembali ke misi yang sebenarnya apa? Kenapa harus itu terjadi? Misi Kenapa harus iblis menyesatkan dipersembahkan? manusia. Dengarkan saya dulu. Misi iblis menyesatkan manusia, menyandarkan nasibnya kepada iblis dengan mengatakan dosamu telah ditebus dengan matinya manusia Kristus di atas salib. Itu iblis punya misi. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia dengan mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus, begitu. Misinya harus sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Bukan seenak iblis mendoktrin, mendogma anak manusia. Keselamatan dengan darahnya apa dan seterusnya. Nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Itu aja udah bertentangan dengan Tuhan. Tuhan marah, jangan salib Yesus. Dalilnya tadi ada lagi di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kalau menumpahkan darah Yesus itu kekejian, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti salib itu adalah hal yang dibenci. Kok salib justru menyelamatkan si Pandi? Gak ada itu hal yang dibenci. Tapi iblis memanipulasi apa yang terjadi, seperti iblis memanipulasi apa yang ada di Adam. Apa yang Tuhan larang, iblis mengatakan lakukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, iblis mengatakan bunuh. Selalu bertentangan dengan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Nah, Anda mengikuti siapa sekarang ketika Anda mengatakan orang benar disalib untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Anda ikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Kan Tuhan mengatakan di data tadi Keluaran 23, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen datang bersama dengan ajaran iblis mengatakan bahwa orang benar menjadi tumbal untuk orang yang bersalah, orang yang berdosa ditebus. Kan dibalik itu ajarannya. Iblis memang pintar membolak-balikkan keadaan. Nah, pertanyaan saya, masih mau jadi pengikut iblis? Mana dari mana buktinya? Loh, kan iblis memutarbalikkan. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar. Iblis mengatakan bunuh orang benar. Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Iblis mengatakan Tuhan akan membenarkan orang berdosa. Nah, Anda berada pada posisi salib orang benar supaya orang berdosa bisa ditebus. Berarti Anda ikut-ikut iblis. Masih mau jadi pengikut iblis? Masih? Saya tidak pengikut iblis, Bang. Lah, yang pengikut iblis itu yang memutar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh Yesus. Iman Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Jangan kau bunuh. Iblis mengatakan bunuh. Tuhan mengatakan jangan. Iblis mengatakan bunuh. Datang Pandi, bunuh. Dosa-dosaku harus ditebus, bunuh. Nah, ikut di barisan iblis. Orang kalau punya dosa tinggal bertobat. Tuhan, aku Pandi semalam curi ayam, ampuni dosaku ya. Diampuni. Diampuni dosanya. Percaya nggak Tuhan itu Maha Pengampun? Percaya? Percaya nggak kalau Anda mengatakan Tuhan aku bertobat, aku sungguh-sungguh bertobat, akan diampuni? Iya. Lalu terus kenapa harus anaknya orang jadi tumbal?
Datanglah ke Tuhan, datang ke Tuhan sendiri, ketuk pintunya. Tuhan, Assalamualaikum Tuhan, aku datang, aku mencari wajah-Mu Tuhan. Aku menyesal telah melakukan pencurian ayam Tuhan, aku betul-betul menyesal, aku bertobat, ampuni aku ya Tuhan. Diampuni. Diampuni, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Lah iblis datang, oh nggak bisa, kamu harus menerima tumbal di atas salib untuk dosa-dosamu. Masolang generasi, masa yang kayak gituan percaya? Salib itu bukan tempat penebus dosa, salib itu tempat orang kemudian dihukum karena berdosa. Salib Betul itu kan, simbol kutuk, bukan simbol keselamatan salib itu. Ya, Jadi kalau kan kau kembali gantung, ke kalau kau gantung salib di lehermu, berarti kau gantung lambang kutuk di leher. Di rumah kau simpan lambang salib, kau simpan lambang kutuk di rumah. Kau simpan salib di dalam hatimu, beri kau serumah dengan kutukan Tuhan. Udah deh, kau mandi sana, mandi. Habis itu kau cari Tuhan. Tuhan kau mendengarkan? Iya, aku mendengar. Kau melihat aku kan? Iya, aku melihat. Aku bertobat Tuhan. Enggak mau lagi aku melakukan dosa, utamanya curi ayam dan ngintip tetangga saya mandi. Enggak mau lagi aku lakukan. Ampuni ya, diampuni. Yang penting serius. ya Bang Juma. Oke. Oke. Asyhadu. Haleluya. Halilintar. Oke Bang. Bercanda, Bang Juma, terima bercanda. kasih atas Iya, kesempatannya. Makasih saudara Pandi. Oke. Nanti belajar lagi teman-teman ya. semua. Baik Bang Juma. Oke. Iya, oke. Izin Makasih. pamit. Thank you. Ya. Oke. Cepat kali Pandi, Bang. Disuruh asyhadu, aku bersaksi. Oh, langsung haleluya. Kuat kali ya pengikatnya di dalam, teman-teman. Pengikatnya terlalu kuat. Hari ini kok aku merasa ingin dimarahi sama apa gitu. Aku butuh orang Kristen yang tampil di sini nggak pakai baju, dada berbulu, berotot, marah-marah. Adakah? Ini kayaknya. Halo saudara. Halo. Halo, baby. Nah, itu kan, aku bilang kan. Belum apa-apa, ngiler abang ini. Masa aku dibilang babi? Babi kau. Wow. Ngiler abang berarti. Gak ngiler kok. Loh, Ya. Anda lihat pantat babi kan ngiler abang ini. Mana ngiler? Gimana? Buka kamera bang, buka kamera. Aku bukan babi bang, abang ini Malas buka kamera. nafsuan kali nih. Ayo bang, buka kamera bang. Aku bukan babi bang, maaf ya bang ya. Allahu Akbar. Saudara kita Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia 1 jam tidak mencicipi babi, dia Lebih lihat baik semua makan babi merasa babi. daripada ajaran babi. Aduh. Diam dulu dia. Buka kameranya bang. Lebih Bang, baik buka makan kamera babi kita diskusi. daripada ajaran babi tinggal dalam hidupmu. Gitunya. Iya bang, Tahu, ajaran kan? babi itu tidak Ajaran bisa hewan, memilih ajaran binatang. mana kotoran. Babi itu tidak bisa memilih mana kotoran, mana Boleh tai, diteladani. mana Gitunya. beras ketan. Itu kan gitu. Nah, kalau orang makan babi ya begitu. Nggak bisa membedakan Lebih baik mana ajaran. Tuhan, mana hantu. Kan gitu abang. Ayo buka Kan kamera kau bang. tahu Buka kau ya kamera. tak? Masa kau Buka- gak tahu gitu. Buka kamera abangku. Malas aku Abangku. buat kamera, malas. Malas. Takutnya muka abang udah agak kemirip-miripan dengan B. Baru juga aku bilang kawan-kawan. Aduh.
Apa babi kata dia. Hai, masalah generasi hancur sudah. Langsung naik, langsung dipikirnya aku babi. Hei, lapar dia, lapar teman-teman. Orang kalau lapar kan ngorok perutnya kan, apalagi sudah sering dari kecil makan kayak gitu. Lihat monyet itu ngiler bah, ngiler, kelelawar dilihatnya ngiler. Hei, masalah generasi hancur sudah. Lihat orang berasa melihat babi. Aduh, udah terasa kali dia makan babi dari lahir. Halo, semangat sore abang. Semangat sore kembali. Iya, silakan abang. Kristen. Ya, Kristen kita ya, Protestan. Oke abang, boleh buka kamera bang, silakan. Oh, ini lagi on cam, coba sekali lagi, nggak bisa, masih on cam kameranya Bang Juma. Tadi saya sudah kirim abang, udah kirim. Coba kirim lagi, kirim sekali lagi. Oke, udah bisa, tinggal diterima. Nggak bisa Bang Juma. 30 detik lagi bang. Dia di sini keterangannya 30 detik lagi. 13 detik lagi kebuka dia. Ayo silakan, tema kita orang neraka, silakan. Yang dimaksud orang neraka ini gimana itu Bang Juma? Nah, mantap kali pertanyaan abang. Saya ada temukan data di Bible. Ya. Kata Yesus begini bang, di Matius 23. Banyak data sih, tapi nggak apa-apa, saya ambil yang simpel aja. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2 kali lebih jahat. Orang Farisi mentobatkan orang di luar Farisi menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, kata Yesus. Jadi mutlak ada orang Farisi memiliki pengikut, dan pengikutnya itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Menurut abang siapa mereka ini? Silakan. Sambil kamera bang, konsentrasi kamera dibuka, silakan. Oke. Yang dimaksud Yesus itu, orang Farisi itu yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya, silakan bang. oke. Artinya, barang siapa yang dimaksudkan orang Farisi tadi, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu yang dimaksud Yesus tadi celaka. Artinya kalau dia tidak mengikuti ajaran Tuhan, berarti dia celaka. Nah, yang dimaksud orang Yesus tadi, orang Farisi itu tadi Bang Juma gitu. Bukan berarti ya orang Farisi yang nyebrang, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar dari Yerusalem itu, menurut abang siapa bang? Pengikutnya katanya 2 kali lebih jahat dan pengikutnya adalah orang neraka gitu loh. ya, yang saya bilang tadi itu Bang Juma. Kalau dia itu tidak siapa mengikuti, maksudnya? ya Kan harus ada yang menggenapi bang. artinya memang betul, memang harus ada yang menggenapi. Kalau dia menyimpang, yang saya bilang tadi itu Bang Juma, ya saya pun bukan ngerti kali ya masalah ini, cuman kan kita hanya diskusikan gitu. Iya bang. Artinya saya perbandingkan aja lah, kalau kita tidak mengikuti, saya kan Kristen, ya kan Bang, saya kan harus meyakini agama saya gitu, ya kan. Artinya karena kita punya agama, kan kita harus yakin, harus percaya bahwasanya ini agama saya harus mengikuti ajaran Tuhan gitu.
Itu tadi yang dibilang orang Farisi, apabila celakalah orang yang tidak mengikuti yang dibilang Yesus tadi, orang-orang Farisi tadi, kalau tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu maksudnya itu Bang, gitu. Ya, saya ulang lagi datanya Bang ya. Celakalah Oke. engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi, secara menyeluruh, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik, yang menjelajahi daratan, lalu mentobatkan orang, mengajak orang menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus pengikutnya ini adalah orang neraka, dan 2 kali lebih jahat. Dan itu harus ada gitu loh Bang. Itu siapa? Orang neraka yang dimaksud ini siapa? Orang Farisi yang dimaksud ini siapa? Karena ada agama yang kemudian berasal dari orang Farisi. Penganutnya kan kalau kita tidak hati-hati bisa jadi Bang Suma, bisa jadi abang. Dan ini kalau percaya Yesus ya harus mendengarkan kata-kata Yesus itu, jangan disepelekan. Seperti itu Bang. Oh, gitu ya. Iya. Kalau dari statement Abang bilang tadi orang Farisi itu, itulah orang yang nggak mengerti. Orang Farisi itu Bang bilang tadi kan itu orang Farisi memang betul. Itu orang yang tidak punya Tuhan itu Bang. Nah, Orang Farisi ini kan orang bertuhan abangku. Orang Farisi ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang bertuhan. Akan tetapi orang Farisi ini sudah pasti menyelewengkan ajarannya sehingga pengikutnya jadi orang neraka. Karena kalau tidak menyelewengkan atau membengkokkan ajaran Tuhan, tidak mungkin menjadi orang neraka pengikutnya ini. Kan sejatinya pengikut ahli Taurat itu kan surga. Tapi ini kok malah jadi neraka. Berarti ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang yang mengajarkan ajarannya tetapi dibengkokkan sehingga pengikutnya orang neraka. Enggak main-main, orang neraka. Yesus sendiri yang mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada pengikut orang Farisi yang memiliki agama di mana mereka adalah seluruhnya pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Kita bisa lihat implementasi keagamaan ini memang berbeda dengan implementasi keagamaan para nabi. Sehingga dia dikatakan 2 kali lebih jahat. Tetapi masih berbau Taurat, masih berbau Farisi. Artinya masih ada korelasinya dengan ajaran-ajaran para nabi. Karena mengaitkan ahli Taurat, mengalihkan kemudian masih menyebutkan orang Farisi, menyebutkan ahli Taurat. Artinya bahwa agama yang dimaksud masih ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dan ternyata adalah orang neraka. Selama ini aman-aman aja kita tengok, tapi ternyata dia orang neraka. Memperlihatkan sisi kebaikan, tapi ternyata dia orang neraka. Meskipun kebenaran terlihat baik, tapi Yesus sudah mengatakan orang neraka ya mau kayak mana? Itulah Bang. Karena Yesus kan begini, Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, supaya memperoleh hidup yang kekal, kita kudu wajib percaya Yesus bahwa ada orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi. Harus kita percaya itu. Begitu abangku. Silakan. kalau kita ini pun Bang, kalau kita jelaskan pun, ini nggak akan ada habisnya. Abang meyakini agama Abang sendiri. Saya meyakini agama sendiri. Nah, Baik jadi abangku. konteksnya ini Bang. Siap. Dari kemarin-kemarin saya sudah ngikuti live-nya Bang Juma. Baik Siapapun abang. orangnya, pendeta manapun termasuk Edis TV, ini nggak akan ada habisnya. Jadi narasi ini kan begini Bang ya. Siap. Ada di Indonesia ini pada umumnya kan agama kan beda-beda. Siapapun orangnya
pasti akan menjunjung tinggi agamanya kan gitu kan Bang. Siap. Jadi kalau kita perpanjang pun ini Bang, konteksnya ini nggak ada akan habisnya. Jadi Baik, kalau baik, menurut baik, saya baik. Bang, saya bukan sok apa enggak. Ya udahlah, junjung agama sendiri-sendiri, koreksi sendiri agama kita sendiri. Kalau memang itu benar bagi kita, bagi abang, agama abang, ya sudah gitu loh. Jangan kita mengoleksi agama orang lain seperti ini. Oh ini orang ini, oh ini masuk Kristen, ini orang Kristen masuk neraka. Berarti kan abang orang hebat, bisa memprediksi, bisa itu masuk neraka. Nah, jadi menurut saya gitu, Bang. Oke. Paham, Bang, paham. Oke. Oke, Ya. abangku, saya paham. Ya. Makasih, Bang. Oke, sama-sama. Iya, Masya Allah, abang ini baik sekali. Baik. Iya, Bang. Kita nantikan teman kita yang lain, Bang ya. Makasih ya. Oke. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Andai saja tertulis begini. Celakalah engkau wahai orang Arab. Celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Celakalah engkau wahai orang-orang soleh. Engkau menjelajahi daratan. Engkau menyeberangi lautan. Untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah mereka menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Habislah kita. Habis. Habis kita habis. Celakalah engkau wahai orang Arab. Celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Mampus sudah kita. Habis. Wong orang tak ada ucapan tentang Arab, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang orang sholat, tentang orang Jumatan aja kita babak belur oleh data-data palsu yang mereka pakai untuk menyerang Islam. Apatah lagi kalau sudah ada tertulis seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, tertulis nabi-nabi palsu itu berasal dari kalangan Yerusalem. Tertulis pengajar-pengajar palsu itu berada dari tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi-nabi palsu itu, antikristus itu berada di tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi palsu itu akan datang kepada murid-murid Yesus. Toh yang diserang Islam. Toh yang diserang Nabi Muhammad. Toh yang diserang adalah Al-Quran. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan bahwa apabila kitab terbantirai itu diberikan kepada YouTube-nya macet, kepada orang yang tidak sanggup berbaca, maka dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Ikra, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Toh dikatakan aku adalah juru shalom, juru Islam, toh masih tetap juga ditolak. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, yaitu Roh Hamad, tetap juga ditolak. Toh dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibinasakan dari umat kita. Masih juga ditolak. Toh dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Toh masih dikatakan itu Islam. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan semisal penyeruh itu seperti gembala yang menyeru binatang ternak. Sang binatang tidak mendengarkan apapun selain hanya suara saja. Dia tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Inilah yang terjadi, teman-teman. Maka ketika Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita titik kebenaran daripada apa yang ada di antara dua agama ini, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah keliru memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La ya'qilun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171.
Maka apa yang terjadi bagi mereka yang masih menggunakan akal, ketika kita perhadapkan dengan masa sulit ini, keadaan sulit ini, masa genting ini, apa kata mereka? Baiklah kita mempertahankan agama kita masing-masing. Janganlah kita membahas agama orang lain. Tidak bisa, bang. Kita harus tetap membahas. Karena kenapa? Al-Quran saya menjelaskan, Inna hazal Quran yakussu ala bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran diwahyukan ke bumi untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel, Bani Yakub, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, bahwa Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian besar persoalan yang mereka perselisihkan. Inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Maafkan saya kalau saya harus tetap menyampaikan kebenaran ini. Meskipun seibarat main catur, begitu salah langkah tadinya dia mau, yuk main catur yuk. Main dia main, semangat berpikir, loncat sana, loncat sini, loncat sana. Begitu salah langkah apa katanya? Harusnya kita di rumah aja. Ngapain kita kesini main catur? Kita tadinya harusnya di rumah aja. Karena sudah salah langkah. Andaikan langkahnya yang benar dan musuhnya yang salah langkah, maka dia akan tepuk dada. Inilah agama kasih. Inilah agama anak-anak Tuhan. Sayangnya di setiap diskusi, Islam sudah dijanjikan akan diunggulkan di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini. Oke, teman-teman non-muslim, silakan mari kita kembali berdiskusi. Semoga kita bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang ada. Waktu dan tempat disilakan. Halo abang, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Ada onde-onde kah? Ada. Telat bang, telat. Minta izin lagi, kalau non muslim minta naik lagi. Halo, semangat sore. Sore abangku. Iya, ambil air. Kenapa bang? Dari mana abang ini? Agamanya? Iya. Saya dari Katolik. Oke, boleh buka kamera abang? Silakan. Bisa buka, kita buka. Oke, mantap kali bah. Rokoknya di ini, jangan terlalu kencang asapnya bang. Oh siap-siap abangku. Sering baca Bible? Sering juga sih abang, sering. Setiap pergi gereja minggu baru baca. Kalau enggak ya kerja terus kita. Oke. Nah, ini ada tema menarik. Berharap saudara saya bisa memahami tentang orang neraka, orang yang masuk ke neraka. Maksudku. Bentar. Ini. Iya, silakan. Kenapa bang? Tema saya ini tentang orang neraka. Siapakah mereka yang akan ke neraka? Siap. Neraka berasal dari mana? Oh, bertanya tentang orang neraka ini ya bang? Iya. Siapakah mereka yang akan ke neraka bang? Apakah kita mati langsung ke neraka atau bagaimana bang? Bukan. Terlepas mati ke neraka enggak. Maksudku di antara agama Islam dan Kristen pasti tidak mungkin bersama di sebuah tempat di akhirat nanti. Di kehidupan berikutnya kita enggak mungkin satu alam. Kalau di bumi ini kan kita masih kumpul nih, Islam Kristen masih bertetangga masih. Tapi nanti di kehidupan berikutnya pasti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, tidak mungkin kita di surga bareng-bareng
dan tidak mungkin kita di neraka bareng-bareng. Pasti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu maksud saya, Bang. Oh iya iya. Maksudnya neraka itu seperti apa ya? Di neraka itu seperti apa? Maksudnya gini, ada di dalam Al-Quran saya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Di dalam kitab saya, yang menolak Allah dan menolak Nabi Muhammad itu akan berada di neraka jahanam. Itu di Islam, tapi kan tidak mungkin abang mau terima gitu kan, itu kan Al-Quran. Nah, ada di Bible ucapan Yesus. Saya tetap terima, Bang. Saya dari maksud begini, Abang, Katolik itu kan tidak terlalu ini, Abang. Maksudnya Katolik itu beda dengan Protestan. Oh iya paham. Baik. Nah, di dalam Bible di Matius 23 nomor 15, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Coba kau baca Matius 3:15. Ya. Kata Yesus. Celakalah, kata Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah Saya lanjut, Bang, ya. Orang Farisi dan orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi pengikut orang Farisi ini, silakan, Abang. Kalau orang pengikut Farisi adalah sabar. Ya, lanjut, Bang. Kejam kali. Gensetnya mati di sana, teman-teman. PLN mati. Silsilia hadir di tengah-tengah kita. Halo, semangat malam. Paman Eke. Oke, bisa. Wih, tambah cantik kamu ini. Silakan, di sini ada tema orang neraka. Siapakah yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Kristen atau Islam? Iya. Pakai data ya, Bang. Di dalam Alkitab kami dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dialah penghuni daripada Kristen. Dialah penghuni daripada neraka. Ya, saya sepakat itu, saya sepakat. Baik, berarti ya, berarti ketika Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Harus Anda percaya. Kalau tidak percaya, Anda masuk neraka. Nah, siapa agama yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Silakan. baik, Juma. Juma mempertanyakan siapa Farisi atau siapa pengikut agama mana yang menjadi agama pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Tadi kan datanya dari saudara. Barang siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Jadi Anda harus percaya Yesus ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Jawab. Yang menjadi pertanyaannya bukan seperti itu. Bukan. Tetapi di sini jelas sudah dikatakan, siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dialah penghuni daripada neraka. Siapakah dia?
Ya kamu Juma, kamu Lah, tidak percaya. tadi Yesus mengatakan, sabar dulu, sabar. Yesus mengatakan celakalah orang Farisi. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya menjadi orang neraka. Anda percaya itu? Saya tidak percaya di saat orang sudah. Berarti Anda masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu, kenapa Anda nggak percaya? Wait, Farisi, bukan Yesus Kristus. Kamu garis bawahi. Iya, tapi Yesus mengatakan bahwasanya ada orang Farisi, ahli Taurat, Kamu garis memiliki bawahi. pengikut. Tunggu. Sabar. Ada orang Farisi memiliki pengikut. Pengikutnya orang neraka. Pertanyaan saya, pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Jawab. Pengikut Kristus itu berarti Kristen. Saya ulang lagi. Siapa di antara dua agama ini pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Pengikut agama orang Farisi. Berarti terjawab. Yang masuk neraka adalah Kristen. Dah, selesai. Bukan. Wait, jangan dulu. Jangan. Yesus yang mengatakan, kau nggak percaya ucapan Yesus? Begini Juma. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Benar. Gini. Kamu garis bawahi. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Kamu sudah menjawabnya. Pengikut agama orang Farisi adalah Kristen. Ya selesai. Tutup buku sudah. Kita udah tahu orang neraka itu ternyata Kristen. Gini Juma. Gini. Apalagi. Kamu kan mempertanyakan Juma. Iya. Nah, jadi begini. Di saat kamu bertanya, aku menjawab. Iya sudah terjawab. Kan sudah terjawab. Bahwa pengikut orang Farisi adalah Kristen. Ya sudah selesai. Halilintar. Udah selesai. Kamu juga harus memahami konteks daripada pertanyaanmu orang neraka. Orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Agamanya adalah Kristen. Percaya Yesus. Tidak diterangkan seperti itu. Malah dia mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan orang neraka. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjadi Kristen di Antioquia? Jika dia menjadi ini garis bawahi Juma. Jangan kamu ambil garis besar, tapi bawahi. Jika kamu menjadikan orang yang sudah menjadi pengikutmu, jikalau kita Kau sudah jadikan orang menjadikan neraka. sama Kau seperti jadikan gini, orang neraka. Bentar, konteksnya begini Juma. Jadi sebagai Kristen. Kamu garis bawahi. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Bukan begitu dalilnya. Celakalah engkau orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Kau menjelajahi daratan. Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang ke Antioquia? Siapa itu? Makanya aku berkata sama Mujuma begini. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Itu Juma, konteks dari pertanyaanmu tadi yang harus kujawab hari ini. Gitu Iya, Juma. memang harus. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Itu garis besarnya, tapi garis bawahi Dia Juma. memang harus garis besar. Memang harus garis besar. Memang harus wajib mutlak. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Nah, pengikut atau Muslim. Di sini katakan orang neraka. Loh, nggak bisa. Orang neraka Siapa yang menjadi maksudnya, pengikut? Siapa menjadi pengikut orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus, orang Yahudi beraliran Farisi dari keturunan Benyamin.
Siapa yang ke Antioquia, pengikutnya disebut Kristen di sana. KPR 11 nomor 26, setahun lamanya Paulus tinggal di sana, murid-muridnya disebut Kristen. Masalah generasi. Gimana? Oke, cuma kamu hanya mengatakan sesuatu. Baik. Jangan ketawa, jangan ketawa. Ketawa itu adalah untuk Enggak. Sudah pada puncak kesimpulan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Titik. Setuju? Oke, begini. Aku mau bertanya kepada udah. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan 17. Semiskin apa Tuhanmu sehingga memerintahkan umat-umatnya untuk memberi pinjaman yang baik? Saya jawab. Jelaskan sama aku. Coba jelaskan. Tuhanmu miskin kan? Saya jawab. Tuhanmu miskin. Saya jawab. Coba dijelaskan. Jadi orang, Jadi orang yang memberi, Bentar. Sebelum menjawab, bukankah pinjam meminjam itu adalah transaksi? Sementara kamu mengatakan bahwasannya agama itu adalah sesuatu hal yang bisa dicerna dengan akal. Oke, baik. Sementara di dalam Quran surah Al-Maidah, di dalam Quran Baqarah, di dalam Quran apalagi orang ini. Tuhanmu memerintahkan umatnya untuk memberikan pinjaman yang baik. Jika kamu tidak memberi pinjaman yang baik, maka dosamu tidak diampuni. Ingat, garis bawahi. Udah. Saya jawab. Jadi ayat itu mengatakan begini, walakad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Bahasa Indonesia. Tunggu, saya bacakan dulu supaya kau ngerti. Wa ba'atsna minhum asyara naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel dari 12 suku dari mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Bani Israel, ini ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jika kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada utusan-utusanku, dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, dan aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang kamu pertanyakan adalah pinjaman, kan? Iya, semiskin itu. Bentar. Bukankah segala di dunia ini yang kita miliki itu berasal dari Allah? Baik. Nah, kenapa dia harus memerintahkan para muslimin dan muslimah berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman. Sementara kalau kita lulus di bahasa Indonesia atau muslim tidak lulus bahasa Indonesia, aku nggak tahu. Baik. Saya jawab. Dengarkan. Yang dimaksud pinjaman itu adalah berinfak, bersedekah, memberikan si miskin, membantu anak yatim piatu, membantu orang yang membutuhkan, itu yang dimaksud pinjaman. Itu yang dimaksud pinjaman. Pinjaman di sini adalah amalan jariah, sedekah, infak, dan seterusnya. Nah, saya sudah jawab ya, Sekarang saya bertanya kepada saudara, di dalam Yesaya 7 nomor 20, di situ Tuhanmu meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Jawab saya. Di dalam kitab Yesaya 7 nomor 20. Tunggu. Emosi dia. Di dalam Yesaya 7 nomor 20 dikatakan bahwa Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Kenapa Tuhanmu meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab.
jawab dulu, saya udah jawab. Tadi pinjaman itu artinya membantu si miskin, membantu orang miskin, memberi infak sedekah itu meminjam. Sebagaimana bilangan 31, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus juga pernah, pada saat aku sakit kau tidak datang membesukku, pada saat aku lapar kau tidak datang memberiku makanan, pada saat aku dingin kau tidak memberikan aku selimut. Yesus mengatakan itu juga. Sekarang yang saya pertanyakan, Tuhanmu minjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Jawab. Ya, itu belum kau jawab. Sudah ku jawab. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah membantu rasul-rasulnya, memberikan tumpangan kepada rasulnya, melindungi rasul-rasulnya, memberikan apapun kepada terhadap rasulnya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sudah ku jawab. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur. Urusanmu kok nggak masuk akal. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur? Tolong nggak ajaran itu? Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk cukur? Nah, bagaimana Anda mengatakan Tuhan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Ya, karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Hah? Karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Tuhan tidak membawa apa-apa, jadi Tuhan minjam pisau cukur. Dia Pisau meminjam. cukur dipinjam. Siapa Tuhan di sana pinjam pisau cukur? Dia meminjam pisau cukur Raja Asyur untuk mencukur bulu pahanya. Hah? Masuk akal Tuhan meminjam? Akal. Betapa kau tanya Al-Quran surah Al-Ma'idah nomor 11 tolol? Karena pinjam meminjam. Hah? Pinjam meminjam. Karena di sana yang dikatakan di sana meminjam itu adalah zakat, infak, sedekah, membantu si miskin. Itu yang dimaksud. Tetapi di Yesaya 7 nomor 20, pisau cukur untuk motong kumis dan bulu paha. Ayo. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pisau cukur? Apakah pisau cukur itu sudah dikembalikan Tuhanmu? Semiskin apa yang kau yakini gitu loh, cuma semiskin apa Tuhanmu nggak bisa beli pisau? Ayo, pisau cukur cuma. ayo. Ya, kenapa nggak dibelinya? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli? Kenapa dia tidak beli pisau cukur? Kenapa? Kenapa dia nggak beli pisau cukur kalau Tuhanmu kaya? Kenapa? Harus meminjam gitu loh, cuma. Yang dimaksud di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 itu adalah membantu rasulnya. Membantu rasulnya di dalam misi dakwah. Itu membantu. Makanya baca dalilnya. Makanya baca dalilnya. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur itu, apa nggak bisa beli pisau? Minum jantung lepas nanti. Tuhan minjam pisau cukur. Tuhan lapar, tidak ada pohon ara, apa nggak bisa beli coto Tuhan kau sampai dia marah karena dia kelaparan puasa 40 hari, lalu kemudian dia ingin makan buah ara, dia datangi pohon ara tidak berbuah, dikutuknya pohon itu. Kenapa dia nggak bisa beli Indomie? Hah? Nggak bisa Tuhan beli Indomie. Udah ya, dah. Saya tidak mau mempermalukan kamu terlalu jauh. Bye bye. Ada Tuhan minta pinjaman. Tidak begitu dalilnya, bosku. Apabila engkau membantu, kata Allah, maka aku akan membalasnya. Apa balasan Tuhan? Surga. Kalau kau meminjamkan kepada aku, membantu Rasulku, itu meminjamkan. Berbuat baik kepada si miskin, berimpak kepada orang yang tidak ada, bersedekah, maka apa kata Allah? Aku memasukkan kamu ke dalam surga sebagai balasan. Jelas itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Kalau kamu kemudian membantu Rasulku, meminjamkan kemudian kepadaku, maka aku akan memberikanmu surga. Aku memberikan engkau surga. Itu jelas. Al-Quran mengatakan itu. Nah sekarang kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk bulu paha.
Aduh, belum lagi keledainya orang diambil. Wah, parah kali. Ambil keledai orang tanpa izin pula tuh. Tapi bukan itu poinnya teman-teman. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah apakah kau percaya kepada Yesus? Percaya. Siapa tidak percaya akan binasa masuk neraka. Betul. Yesus berkata orang Farisi nyebrang lautan menjelajahi daratan mentobatkan orang menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka. Ayo, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Apa jawabannya? Kristen. Dah selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi penghujat tadi itu, ini yang kedua kalinya naik karena sejak dia diskusi pertama sama aku, besoknya kena ambayen teman-teman. Udah sembuh ambayennya, naik lagi ke sini. Gitulah dia. Adinda, siapa anak api pusat, mohon ke atas dulu. Aku mau ibadah sejenak. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Dukung kita terus, tap-tap layar terus, tembuskan 2M kalau perlu ya teman-teman. Tembuskan 2M. Hari ini kita harus masuk ke 10 besar. Kita sudah masuk di 7. Tembuskan sampai 4. Sempat kita kemarin itu di 3 ya. Oke. Ini tema kita yang kita bahas terkait dengan orang neraka. Kalau di Islam kan sudah jelas. Qad aflahal mu'minun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Kan udah jelas kita. Adik-adik api pusat mohon ke atas dulu, saya mau ibadah sebentar. Bang Juma. Iya abang. Assalamualaikum. Pinjam dulu. Waalaikumsalam. Biar pinjam dulu 100. Pinjam 100. Pinjam suku apa? Bisa cukur. Mau beli silet. Biar abang mau cukur apa? Abang mau cukur apa? Rupanya. Anu bulu paha. Ada 100. Ada 100. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibadah dulu ya, Bang Adam. Ini ada guru saya. Bolo ini guru saya. Dia pernah satu tim dengan Malih, Parto dengan Darto Yang Helen. pelava itu bang. Sama Yang di pelava Bolot. itu bang. Haji Bolot. Yang pelava. Iya, itu. iya. Yang pelava. Iya. Iya, ini satu timnya Kenal, beliau. kenal. Heeh.